Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PPKN. Semoga kabar kalian semua sehat semua. Amin. Walaupun masih dalam pandemi seperti ini, Bapak harap kalian selalu semangat dan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk terus belajar walaupun dari rumah. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Dan sebelum membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak langsung saja bahas materinya, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Silahkan kalian pahami dan perhatikan secara baik. Nah, baiklah, di sini langsung saja ke materi yang pertama, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Yaitu pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahannya yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dan adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Dan ada 8 provinsi waktu itu, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada pasal 4, yaitu aturan peradilan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan luas kepada presiden. Nah, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan, yaitu yang pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang kedua, yaitu dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Nah, selanjutnya yaitu untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan tingkat maklumat. Yang pertama ada maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum waktunya berakhir. Yang kedua yaitu maklumat pemerintah tanggal 3 November tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang terakhir yaitu maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang isinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlemen. Nah, lalu munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gerakan tersebut diantaranya yang pertama pemberontakan Partai Komunis atau PKI Madiun pada tahun 1948. Yang kedua yaitu gerakan Darul Islam di daerah Jawa Barat. Nah, yang kedua yaitu di sini ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS.
pada tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Ya, jadi bentuk pemerintahan pada periode ini yaitu republik. Republik ditetapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Dr. Anas Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Selain Presiden dan Perdana Menteri, negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan sebagai perlengkapan negara. Nah, lalu pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden mengeluarkan wewenang yang berisi yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua yaitu pemberlakuannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang terakhir yaitu pembentukan MPR dan DPA sementara. Nah, yang selanjutnya itu bagian 3 mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada tanggal 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Nah, pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Nah, pemerintahan ini disetujui antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk negara itu kesatuan yang kekuasaannya dipegang pemerintahan pusat. Nah, praktik sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara ini tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran. Nah, hal ini tercermin dari bangunnya kabinet antara tahun 1950 sampai 1959 yang terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, di antaranya yang pertama kabinet Natsir 6 September sampai 27 April 1951. Yang kedua kabinet Sukirman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Nah, yang ketiga kabinet Wilopo pada tanggal 3 April sampai 30 Juli 1952. Yang keempat yaitu kabinet Ali Sastro Aminojo pada tanggal 1 Juli sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima kabinet Burhanuddin Harapah pada tanggal 12 Agustus sampai 12 Maret 1956. Nah, yang keenam yaitu kabinet Ali Sastro Amijojo. Nah, pada tanggal 11 Maret 1956 hingga 9 April 1957. Nah, yang terakhir yaitu kabinet Juanda pada tanggal 9 April sampai 10 Juli 1950. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, pada saat ini pemerintah menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, pada masa RIS ini terdapat gerakan-gerakan separatis. Yang pertama yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua yaitu pemberontakan Andi Ajis di Makassar. Yang ketiga yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu pada pemerintahan ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini masih banyak yang menyimpang
terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diantaranya itu yaitu membubarkannya hasil DPR dan pemilu, yang menggantikannya yaitu membentuk DPR gotong royong. Nah, yang kedua yaitu membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat oleh dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga yaitu membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Nah, yang terakhir itu terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila, yaitu diperas menjadi 3 unsur dari Trisila, kemudian Trisula ini diperas lagi menjadi Ekasila, dan Ekasila ini yang disebut Nasakom atau Nasional, Agama, dan Komunisme. Nah, gagasan Nasakom ini itu memberi peluang untuk bangkitnya Partai Komunis di Indonesia atau PKI. PKI ini melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Nah, yang kelima di sini ada persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi jatuh pada tahun 1996, yaitu dengan berakhirnya masa Orde Lama dan diganti dengan Orde Baru yang siap untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara murni dan konsekuen. Nah, yang selanjutnya di sini ada kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama yaitu perkembangan pendapatan per kapita. Yang kedua di sini ada suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga suksesnya program keluarga berencana. Yang terakhir suksesnya mengurangi buta huruf. Dan di sini juga terdapat kelemahan pemerintahan Orde Lama. Yang pertama bidang ekonomi, yaitu terjadinya praktik monopoli ekonomi. Yang kedua yaitu bidang politik, yaitu terjadinya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga yaitu di bidang hukum, yaitu perundang-undangan untuk membatasi kekuasaan presidennya yaitu kurang memadai. Nah, di sini ada bagian yaitu persatuan dan kesatuan pada masa reformasi dari 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang ini. Nah, pada periode ini disebut era reformasi, yaitu tujuannya pemerintahnya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yaitu disusunlah pemerintahan konstitusional, yang diantaranya yaitu adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan dijaminnya atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Di sini ada terdapat pasal 1 ayat 1. Yang kedua MPR yang merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Nah, pada pasal 2 ayat 1. Nah, selanjutnya ada itu presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan yang selanjutnya itu pencantuman hak asasi manusia, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Presiden bukan mandataris MPR. MPR tidak lagi menyusun GBHN. Dan pembentukan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan anggaran pendidikan minimal 20%. Selanjutnya, negara kesatuan tidak boleh diubah, dan yang terakhir penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada tugas untuk kalian kerjakan seperti biasa. Perhatikan tugasnya di bawah ini ya. Tuliskan jawaban di kertas folio, lalu foto atau scan untuk diketik dalam bentuk Word atau PDF. Peristiwa G30 SPKI setelah memberikan pukulan yang cukup telak bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian cari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai yang pertama itu faktor penyebab terjadinya peristiwa G30 SPKI, yang kedua pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kalian cari tahu ya. Jadi yang terakhir pengaruh peristiwa tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi untuk pertemuan minggu ini telah selesai, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.